Dia akan masuk semua negeri, semua kampung, seraya mengumumkan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan jika siapapun yang ada di kampung itu mengimani Dajjal sebagai Rabb, Dajjal akan berikan dia surga, kenikmatan, kemudahan, fasilitas yang menyenangkan, yang memudahkan hidupnya. Tapi barang siapa yang menikmati surganya Dajjal itu, hakikatnya dia telah memesan neraka Allah di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan angkat suatu hadis mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya kiamat, yang termasuk alamatus sughra, dan sekaligus menggambarkan beberapa fenomena. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahli al-ardi fayabqa fiha ajajatun la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Tidak akan tiba hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik dari penduduk bumi, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek. Mereka tidak mengetahui yang baik dan mereka tidak mengingkari yang mungkar. Adapun dalam kesempatan yang lain, dari kakeknya Amr bin Shu'aib, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yugharbuluna fihi gharbalatan yabqa minhum huthalatun qad marijat 'uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha wa shabbaka baina asabi'in. Artinya, akan datang pada manusia suatu masa, suatu zaman di mana mereka akan dipilih hingga yang tersisa dari mereka hanyalah orang-orang yang hina. Perjanjian-perjanjian dan amanah telah bercampur tidak menentu dan mereka berselisih, maka mereka seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari jemarinya dianyam, ya, dibuat seperti jaringan, ya, mengindikasikan masyarakat telah kusut, telah semraut. Lenyapnya orang-orang saleh terjadi ketika banyaknya kemaksiatan dan ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Karenanya, jika orang-orang saleh melihat kemungkaran lalu mereka tidak mengubahnya dan kerusakan semakin banyak, maka siksaan akan turun kepada mereka semua, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ahnuhliku wa fina salihun? Qala na'am idza kathura al-khubath. Apakah kami akan binasa sementara orang-orang saleh masih ada di tengah-tengah kami? Dijawab oleh Nabi, benar, ketika kemaksiatan merajalela. Saudaraku, hari ini kita melihat bahwasanya memang kemaksiatan merajalela, kemungkaran merajalela, kezaliman merajalela. Inilah zaman yang dalam sebuah hadis yang sangat sering kami angkat digambarkan oleh Nabi dengan ungkapan beliau, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu fitnah dalam jumlah yang banyak, dalam jenis yang beraneka ragam, dalam berbagai bidang kehidupan. Kaqita'il lailil muslim, laksana sepotong malam yang gelap gulita. Jadi Nabi menggambarkan sedemikian banyaknya fitnah menyelimuti, melanda keadaan kita, kondisi kita, sehingga dunia ini seperti malam yang gelap gulita. Gelap di sini bukan gelap harfiah, tetapi gelap yang bersifat maknawiyah. Gelap dalam pengertian kita dikepung oleh nilai-nilai yang gelap, nilai kemungkaran, nilai kemaksiatan,
nilai kezaliman, nilai kedustaan, nilai kekufuran, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, pendek kata semua bad values, nilai-nilai yang buruk. Al-munkar itu mendominasi, sementara al-ma'ruf menjadi sesuatu yang tenggelam. Inilah zaman kita sekarang. Dan yang lebih memprihatinkan, kita pun menyaksikan bahwa belakangan ini Allah memilih orang-orang baik, orang-orang saleh yang kita kenal. Allah panggil, Allah mencintai mereka sehingga mereka dipanggil, ya. Dan boleh jadi orang-orang ini dipilih Allah karena Allah tidak menginginkan mereka mengalami fitnah yang pastinya makin lama akan makin berat. Seperti yang berkali-kali kami sampaikan, bahwa kalau sekarang kita merasakan fitnah ini berat, sesungguhnya esok hari akan lebih berat lagi, lusa akan lebih berat lagi. Mengapa? Karena tidak bisa tidak, kita makin hari makin mendekati datangnya, hadirnya puncak fitnah, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Apa itu? Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Makanya sekali lagi kami ingatkan bahwa tatanan dunia hari ini tidak dipegang, tidak digenggam, tidak dikelola, tidak dimanage oleh orang-orang beriman yang berpandukan kitabullah wa sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan, kuwariskan kepada kalian dua perkara yang bila kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Dan hari ini jika tampil kalangan yang ingin justru menjalankan kitabullah wa sunnah, akan segera dibully rame-rame. Karena sistem dunia hari ini justru menentang pemberlakuan dua warisan Nabi Muhammad SAW ini. Maka saudaraku rahimakumullah, marilah kita sadar betapa memang kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman. Sistem dunia hari ini bukan sistem yang berpihak pada iman dan tauhid kita, tetapi justru ini adalah sistem kekufuran, sistem kesyirikan yang mengutip pandangan penulis dari Inggris yang bernama Ahmad Thompson. Beliau orang Inggris tetapi Muslim. Beliau menganalisa kondisi dunia hari ini dan beliau cenderung berpandangan bahwa tatanan dunia hari ini adalah sistem Dajjal, layaknya sistem Dajjal. Sebuah sistem yang dibangun oleh para pengelolanya, para ahli-ahli rekayasa sosialnya, agar menjadi sebuah tatanan yang laksana karpet merah digelar untuk menyambut kehadiran juru selamat palsu mereka, yaitu Al-Masihud Dajjal. Dan sistem ini disebut sistem Dajjal karena mempunyai karakter mirip seperti Dajjal. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau Dajjal nanti sudah keluar, dia akan masuk semua negeri, semua kampung, seraya mendeklar, mengumumkan, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan jika siapapun yang ada di kampung itu mengimani Dajjal sebagai Rabb, Dajjal akan berikan dia surga, kenikmatan, kemudahan, fasilitas yang menyenangkan, yang memudahkan hidupnya. Tapi barang siapa yang menikmati surganya Dajjal itu, hakikatnya dia telah memesan neraka Allah di akhirat nanti. Dan barang siapa yang menentang, tidak mau mengimani Dajjal sebagai Rabb, maka dia akan mengalami siksaan, penderitaan, neraka Dajjal. Dan barang siapa yang istiqamah menghadapi kesulitan neraka Dajjal itu, dia